Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus. Kita akan mengambil kesepakatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa yang kira-kira kita lakukan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesepakatan ini akan kita pakai untuk kenyamanan kita dalam belajar. Kalian tidak ingin kemarahan? Iya. Jadi dari hasil angket yang kemarin kalian tuliskan, ibu bisa ambil kesimpulan bahwa ibu ini suka marah. Marahnya kenapa? Karena ya intinya ada kesalahan, ada miskomunikasi antara kalian dengan ibu. Nah sekarang supaya tidak terjadi lagi, supaya kelasnya kita nyaman, kita belajar nyaman, sekarang kita bikin kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang akan kita ambil dari kesepakatan kita pembelajaran kita hari ini? Kalau terlambat maka bisa. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Terus fokus. Salah satu tenaga pendidikan juga di SMP Al-Miftah, yang juga kami hormati seluruh para hadirin, para guru yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti acara sosialisasi ya Bu, pengembasan dengan judul diseminasi budaya positif dan pengalaman penerapannya, yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Indah Wahyuni. Dua kalinya sholat ma'assalam, marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa dibawa dari alam yang penuh dengan kebiadaban menuju alam yang penuh dengan peradaban, yakni menuju ilan nur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam rangkaiannya pertama yaitu pembukaan kisah Al-Fatihah, dengan harapan semoga aja pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar tanpa harap apapun. Lillahi subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuki acara pada kesempatan kali ini, acara inti, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Al-Miftah, dalam hal ini Bapak Samsul Ma'arif SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebutan kaulah hormati serta takdimi pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Masalan. Sebutan kaulah hormati Ketua Pengurus Yayasan Lafi Salam. Sebutan kaulah hormati sedaja guru di bawah naungan Yayasan Lafi Salam, khususnya di Lembaga Pendidikan SMP Al-Miftah. Dan juga yang saya hormati pemateri pada kesempatan pagi hari ini beserta rombongannya. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermuasalah dalam rangka acara pengimbasan dari kegiatan yang dikemas dengan diseminasi budaya positif dan pengalaman penerapannya. Mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa aral dan tangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangannya kita terbawa dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yang kita rasakan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami atas nama kepala sekolah pertama mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pemateri yang akan menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada semua dewan guru yang telah hadir untuk merealisasikan acara pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang dijadikan alat transportasi ilmu kepada anak didik kita, khususnya di bawah naungan Lembaga Pendidikan SMP Al-Miftah. Selanjutnya kami atas nama kepala sekolah mohon maaf yang tiada batasnya manakala adanya acara pada kesempatan kali ini sederhana mungkin, terutama dari undangan yang sangat mendadak karena kemarin yang ada pemberitahuannya, dan tadi malam banyak yang menanyakan apa itu diseminasi. Saya sendiri sebagai kepala juga masih belum tahu, makanya kami ikut andil pada kesempatan kali ini. Tidak berangkat dari kepala sekolah, nanti juga ikut andil menjadi peserta. Apa nanti yang akan disampaikan oleh pemateri ini juga bisa menjadi narasi yang penting bagi kami untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya kami atas nama kepala sekolah mohon kepada semua peserta nanti manakala ada hal-hal yang berkenan untuk disampaikan kepada pemateri, khususnya kurang lingkup dari apa yang disampaikan oleh pemateri, dimohon kesediaannya, dan juga mohon kesabarannya untuk mengikuti secara maksimal sampai selesai dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam katanya, dan durasi waktu kurang lebih 1 jam. Selesai itu nanti acara penginputan nilai yang akan dilaksanakan oleh semua guru dan juga direalisasikan kepada wali kelas masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, diseminasi budaya positif dan pengalaman penerapannya, yang tentu hal ini akan disampaikan oleh pemateri salah satu peserta CGP ya, angkatan 7 Pamekasan Al-Mulia Al-Mukarramah ya. Meletak tegang, meletak tegang. Al-Mukarramah ya. Kita kan lingkupnya pondok pesantren. Jadi Al-Mukarramah Indah Wahyumi. Tentu semoga harapan kita nanti yang akan disampaikan
menjadi bagian solusi dari berbagai permasalahan yang ada di sekolah kita. Tentunya yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pendidik di lembaga SMP Al-Mifta Pelangan. Waktunya barangkali disepakati dulu ya Bu, untuk sampean barangkali 10 menit cukup ya? Jangan, kurang lama ya Bu. 15 menit barangkali ya? 30 menit. Oke, sepakat ya. Nanti penyampaian materi oleh Ibu Indah Wahyuni akan disampaikan selama 30 menit. Ya, selesai daripada 30 menit itu nanti kita isi dengan tanya jawab atau diskusi. Seluruhnya waktu kami berikan kepada Ibu Indah Wahyuni. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin lebih baik saya berdiri ya Bapak Ibu, karena pematerinya kecil ya. Sebenarnya lebih pasnya bukan pemateri, tapi di sini saya hanya melakukan pengimbasan saja. Kita berbagi ilmu istilahnya. Di CGP ini, di pendidikan guru penggerak, kami diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu pengimbasan kepada Bapak Ibu sekalian. Materi di budaya positif ini adalah materi terakhir di modul 1. Mudah-mudahan ini kalau menurut saya materinya sangat menarik sekali dan bisa dijadikan solusi penyelesaian permasalahan di sekolah kita yang mungkin masalahnya masih itu saja gitu ya. Ya, tidak ada lain. Yang kita bahas adalah murid dan murid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi ruang bagi saya untuk menyampaikan ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Insya Allah motivasi Bapak Ibu kesini adalah untuk menambah ilmu, mudah-mudahan dinilai sebagai amal kebaikan. Baik, kita mulai dari di sini. Saya akan melakukan diseminasi atau istilahnya tadi pengimbasan budaya positif dan pengalaman penerapannya di sekolah. Jadi apa saja yang sudah saya terapkan di sekolah, mungkin bisa jika itu positif, kita mari saling berkolaborasi. Di sini kita awali dengan materi pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Oke. Perubahan pada paradigma belajar ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru. Kalau awalnya atau sebelum-sebelumnya kita menganggap siswa kita itu sama, kita sama ratakan siswa. Nah, sekarang sudah mulai ada perubahan. Kita ubah paradigma kita, yaitu kita diferensiasi siswa kita jelas sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar siswa? Bisa kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi di awal kita mendiagnosa dulu bagaimana kesuksesan belajar, bagaimana siswa itu model belajarnya bagaimana, kemudian karakternya apa, kemauannya apa. Jadi kita diagnosa dulu. Nanti ini mungkin akan lebih mendalam di pembelajaran kita di kurikulum merdeka. Nah, tahap untuk mewujudkan apa, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti ujungnya sebenarnya adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Ini yang 6 pada profil 6 dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian di sini untuk membentuk budaya positif, maka kita harus memulai dengan disiplin positif. Apa
yang dimaksud dengan disiplin positif? Mungkin sebelumnya Bapak Ibu merasa, oh disiplin saya tahu itu disiplin. Bapak Ibu di sini ada yang menurut Bapak Ibu disiplin itu yang bagaimana kira-kira? Disiplin itu? Tepat waktu. Ya, tepat waktu, Wales. Ya, siapa lagi? Disiplin itu berarti tepat waktu. Oke, dia taat pada peraturan mungkin begitu ya. Kalau aturannya A, dia mengikuti, dia patuh pada peraturan. Nah, disiplin positif itu makna dari disiplin. Nah, sedangkan disiplin positif sendiri bagaimana? Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa tekanan, tanpa sogokan, tanpa ancaman, atau tanpa hukuman. Jadi bisa dimengerti, oh berarti disiplin positif itu tidak menghukum ya. Ya, jadi anak siswa murid kita melakukan sesuatu itu sudah tanpa adanya hukuman. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh penerapan disiplin positif begini. Murid mengerti bahwa ketika ia membersihkan dan merapikan kelasnya, ia akan merasa nyaman belajar tanpa merasa dihukum. Jadi dia mengerjakannya bukan untuk karena dia takut dihukum, atau dia melakukannya karena tidak ingin mendapatkan pujian. Banyak siswa kita atau murid kita yang melakukan itu nunggu diperintah. Nah, itu berarti belum terbentuk dari dalam diri. Nah, disiplin positif ini diharapkan pembentukan karakternya itu dimulai dari dalam diri. Disiplinnya sudah dari dalam diri murid-murid kita. Seperti menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Nah, tugas kita sekarang menciptakan budaya positif itu di sekolah, supaya motivasi yang muncul pada anak adalah motivasi internal. Karena jika sudah motivasinya internal, maka perilakunya akan jangka panjang, Pak, tidak jangka pendek. Gitu. Baik, selanjutnya, kemudian bagaimana hubungannya dengan motivasi perilaku manusia? Menurut Dian Goosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3, baik yang dewasa maupun yang anak-anak gitu ya. Itu ada 3 motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada motivasi ini adalah tingkatan terendah. Jadi sebenarnya murid kita sekarang melakukan sesuatu itu, melakukan suatu tindakan, motivasinya apa? Apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Maka dia mengerjakan. Oh, jika saya tidak mengerjakan tugas, saya akan dihukum berdiri di kelas. Itu motivasi terendah masih. Datang ke sekolah supaya absennya tidak 0 gitu ya. Hanya mengisi ketidaknyamanan saja. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya masih ingin penghargaan. Oh, berarti itu ada hubungannya dengan lomba-lomba mungkin. Kadang murid kita ingin ikut lomba A karena hadiahnya itu, gitu ya. Ingin lomba B karena saya akan mendapatkan penghargaan ini. Itu motivasinya sudah satu tingkat sebenarnya, masih motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi yang ketiga ini sudah sifatnya adalah motivasi eksternal. Karena orang yang memiliki motivasi ini, dia akan menjadi yang ada di benaknya, dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi jika saya melakukan hal-hal kebajikan itu, akan menjadi orang seperti apa saya? Jadi sudah ke dirinya pertanyaannya. Sedangkan
kalau imbalan tadi motivasinya adalah kalau saya mengerjakan ini saya dapat apa. Jadi motivasinya masih begitu. Nah, sekali lagi motivasi yang pertama dan yang kedua itu masih bersifat eksternal. Nah, yang akan kita bentuk, yang akan kita inginkan sebenarnya adalah motivasi yang ketiga ini. Motivasi yang sifatnya dari internal, yang bersifat internal. Kemudian dari motivasi tadi kan ada untuk menghindari hukuman. Nah, ini apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini sudah mulai mengarah Bapak Ibu. Di sini hukuman, kita bahas dulu hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu kalau motivasi, itu kalau hukuman. Jadi kalau hukuman sendiri dia sifatnya tidak terencana. Tidak terencana, hanya searah. Jadi murid itu tiba-tiba kamu keluar. Jadi tidak tahu, tidak mendengarkan apa alasannya. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi dia sudah terencana. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya antara murid dengan guru. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Konsekuensi diberikan berdasarkan data. Jadi sebelumnya kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Ayo nak, kalau nanti tidak mengerjakan tugas, kamu maunya di apa? Diberi apa? Oh, saya dikeluarkan dari kelas, Bu. Sehingga ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman sekali lagi tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu prosesnya sudah kolaboratif. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi, kita yang menciptakan kondisi bagaimana anak menemukan sendiri masalah, solusi dari masalahnya. Jadi bukan berdasarkan kesepakatan tadi, tapi anak diminta mencari solusi sendiri dan kita yang menciptakan suasana itu sehingga ada kolaborasi antara guru dengan murid. Nah, bagaimana? Nah, untuk menciptakan restitusi tadi kita lanjut ke keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas hubungannya dengan restitusi itu apa? Nah, kita untuk melakukan restitusi, nanti siswa kita akan benturkan dengan keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, bagaimana tahapan keyakinan kelas? Di situ kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi, tentukan nilai-nilai kebajikannya, kemudian sempurnakan, kemudian baru buat poster. Kalau Bapak Ibu melihat di kelas 3B, di 9B, itu ada gambar balon-balon gitu ya. Itu sebenarnya bukan lebih ke menghias kelas, tetapi itu adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa nanti memfasilitasi ini di awal semester. Jadi awalnya kita kumpulkan anak ya, jadi anak-anak ini kita tanya dulu maunya anak-anak ini seperti apa. Ayo anak-anak, untuk semester depan kita mau kelas kita yang bagaimana? Oh, kelasnya yang nanti semua pendapat siswa itu kita tampung, kita tulis di papan. Apa yang keinginan anak-anak semuanya kita tulis. Oh, saya mau kelas saya bersih, saya mau kelas saya yang nyaman, saya Bu,
Kemudian setelah itu baru kita kelompokkan. Kira-kira dari kalau ingin sekolahnya nyaman, bersih, kemudian tidak ada coret-coretan, rapi, berarti keyakinan kelas yang mana nanti yang akan kita kelompokkan. Yang ini kita kelompokkan menjadi nyaman, bersih gitu ya, saling menghormati, kemudian disiplin, tidak datang terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, itu masuk ke disiplin. Kita kelompokkan, kita sebagai orang dewasa, yaitu tadi memfasilitasi tadi kemauan anak. Setelahnya baru nanti keyakinan itu kita tempel, ya, kita tempel, anak-anak membuat di situ, kemudian ditempel di kelas. Tujuannya apa? Supaya murid paham, ingat gitu ya. Setiap dia melakukan permasalahan di sekolah, guru juga akan mengatakan keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati apa gitu. Sehingga dibentukkan pada keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini penting kita buat di kelas kita. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal, sifatnya abstrak, kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, mungkin 5 atau 7 keyakinan. Yang penting anak-anak paham dan mengerjakan itu. Nah, suatu saat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi artinya keyakinan kelas yang sudah ditempel di kelas itu tidak sifat saklek, bisa dirubah sewaktu-waktu atau ditambah begitu. Ya, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah dikerjakan di kelas. Di kelas 2 itu modelnya seperti pohon. Jadi anak-anak yang mau dibentuk seperti apa? Ini seperti ini aja Bu. Kemudian nanti ditempel di kelas, boleh. Yang jelas itu adalah hasil bersama. Ya. Jadi semua siswa sudah merasa ditampung semua. Keinginannya kita semua tahu, bukan hasil kelompok. Ini adalah hasil kelas, gitu ya. Kesepakatan kelas. Sehingga jadi keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Setelah kita membentukkan 5 keyakinan kelas tadi, kita pahami murid kita tentang kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti apa kebutuhan bertahan hidup itu? Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang kebutuhan yang kedua. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kalau penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi diakui atau berprestasi gitu ya. Kemudian didengarkan untuk memiliki rasa harga diri, itu penguasaan. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangannya adalah kebutuhan untuk mencari kesenangannya, bermain, tertawa gitu ya. Dia akan menikmati apapun, betapa menyedihkan kalau biasa itu menghubungkan kebutuhan dengan kesenangan dengan belajar. Kemudian kebebasan. Kebebasan, kebutuhan ini adalah kemandirian, otonomi gitu ya. Kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergeser, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Itu kalau kebutuhan kebebasan. Nah, seperti angket yang sudah tadi disebar, di sini ada beberapa contoh yang misalnya contoh punyanya Pak Jalil. Contoh kuesioner yang sudah diisi di sini
Antara nomor 1 sampai 10 itu sebentar. Soalnya berisi tentang kasih sayang 1 sampai 10. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu tentang penguasaan. Kemudian nomor 21 sampai 30 itu kebebasan, dan 31 sampai 40 itu adalah kesenangan. Nah, pada nilai yang sudah dihitung ini punyanya Pak Jalil, 1 sampai 10 itu 45, 1 sampai 20 34, kemudian 21 sampai 30 itu 38, 31 sampai 40 28. Sehingga nilai tertinggi itu ada di soal 1 sampai 10. Berarti Pak Jalil di sini sudah terpenuhi rasa kasih sayang. Ya. Sedangkan nilai terendahnya ada di mana? Nilai terendahnya ada di 31 sampai 40, yaitu kesenangan. Berarti Pak Jalil ini masih kurang senang begitu ya. Iya, kurang hiburan begitu Pak ya. Tapi stres. Jalan-jalan positif. Ya, itu contoh kebutuhan dasar ya. Dengan mengisi kuesioner tadi berarti Bapak Ibu sudah memahami, oh berarti saya kelebihannya kebutuhan dasar yang mana, kekurangan kebutuhan dasarnya yang mana. Begitupun juga cara mengidentifikasi murid. Ya, jadi murid kita harus paham tentang kebutuhan dasarnya murid. Oh, murid ini seperti kekurangannya ya, ingin merasa kebebasan. Biasanya kalau murid ingin bebas, bosan. Pembelajarannya itu saja. Jadi kalau anak sudah bilang itu, bosan saya, ngajarnya di kelas terus. Nah, berarti anak-anak sebenarnya ingin kebutuhan dasarnya di kebebasan tadi. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi itu. Kemudian, nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar, kita akan bisa menempatkan diri. Kita ada di posisi kontrol yang mana? Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi penghukum itu tidak harus dengan memukul, tapi bisa juga dengan lisan. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Jadi sifatnya penghukum itu muridnya ditekan. Ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Jadi tidak menghardik bahasanya. Kalau penghukum kan berotot ya, energinya banyak yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sedangkan pada posisi teman, ini tidak akan menyakiti murid, namanya juga teman gitu ya. Jadi guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bernilai positif. Negatifnya, positifnya jelas, murid pasti akan mendengarkan kata-katanya guru karena kita sudah memposisikan diri sebagai temannya. Kemudian negatifnya apa kalau berada di posisi teman itu? Negatifnya, murid biasanya akan tergantung kepada guru yang bersangkutan. Kalau murid sudah merasa nyaman dengan Pak Narto misalnya, maka murid akan mendengarkan apapun yang diucapkan Pak Narto, tetapi belum tentu mau mendengarkan apa yang diucapkan Pak Jahi. Jadi ketika Pak Jahi menyuruh murid akan mengatakan, yang disuruh bukan, yang menyuruh bukan Pak Narto gitu ya. Jadi itu negatifnya gitu. Kemudian kalau pemantau itu berarti sudah mengawasi. Posisi pemantau, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi tadi. Jadi kalau sudah kita sepakat ada konsekuensi, jika kamu tidak menjalankan tugas maka kamu akan berdiri di lapangan selama 30 menit misalnya, maka itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi anak-anak siswa kita, murid kita dibenturkan dengan konsekuensi itu kalau pemantau.
Sedangkan kalau pada posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu kalau manajer. Jadi manajer ini membuat situasi bagaimana siswa kita, murid kita mencari solusi sendiri atas kesalahannya sendiri. Itu kalau manajer, posisi manajer. Lanjut. Nah, keywordnya ini adalah keyword dari 5 posisi kontrol tadi. Kalau posisi penghukum itu biasanya sering mengatakan seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi anak-anak ada yang selalu saja salah. Padahal tidak selalu loh, murid kita selalu berbuat seperti itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak pernah yang pertama, tidak di tengah, pasti kamu yang paling akhir. Nah, itu kalau penghukum. Jadi kalimat-kalimat yang muncul sepertinya seperti itu. Kemudian kamu membuat rasa bersalah, kata-kata yang keluar itu sudah dengan lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kok diulang lagi? Gitu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kalau merasa orang yang guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau pada posisi teman mereka akan berkata, ayo bantulah bapak ya, bikin senang ibu, tolong ibu, gitu ya. Itu teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Namanya juga teman gitu ya, saling membantu gitu. Itu bahasa-bahasa atau kalimat yang sering muncul di teman. Kemudian kalau di posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan itu sudah berupa aturannya apa? Kamu ingat nggak konsekuensinya kemarin apa? Itu sudah dibenturkan pada konsekuensi, pada aturan. Itu kalau di pemantau. Kemudian kalau pada posisi manajer, kata-katanya sudah apa yang kita yakini. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kalau posisi manajer ini nanti berarti sudah melakukan restitusi, dibenturkan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang sudah kita yakini bersama, gitu ya. Bukan sepakatan. Kalau sepakatan nanti ada di diri, tapi kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri. Saya yakin bahwa itu benar, gitu ya. Gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalimat-kalimat di manajer, kata-kata yang sering keluar di manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu sudah kembali ke keyakinan kelas sekali lagi. Itu kalau pada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini sudah pasti melakukan restitusi. Jadi restitusi itu bukan restitusi. Untuk melakukan restitusi, kita akan melakukan tahapan di segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, mau berbuat salah, mau berbuat baik, kita punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita paham kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, bagaimana dengan maksud menstabilkan identitas? Gitu ya. Kalau menstabilkan identitas, biasanya misalnya
Ya, misalnya untuk menstabilkan identitas anak, misalnya di putra sering kekar gitu ya. Ketika kekar, maka anak-anak itu emosinya masih meluap-luap. Ketika kita panggil, emosinya masih meluap. Nah, ketika emosi meluap-luap tadi, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, nanti di sini akan ada video bagaimana menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan salah itu biasanya kalimat yang sering keluar adalah, kenapa kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Alasan kenapa datang terlambat misalnya, alasan kenapa bertengkar dengan temannya, itu sudah ke validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk yang ketiga, membenturkan pada keyakinan kelas. Itu sudah untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Ini adalah contoh restitusi yang sudah dilakukan. Jadi, diam dulu. Nah, ini kronologinya. Jadi kronologinya kemarin ketika saya ngajar Hayatul Nisa kelas 9B itu saya melihat dia tidak pakai rok ya, pakai jari, ya, pakai sarung gitu ya, dan tidak memakai kaos kaki. Mungkin kalau di sini kita sudah sering mendapati itu ya Bapak Ibu ya, karena sudah biasa karena kita adalah lingkup pondok, sehingga keseringan anak 1-2 anak itu tidak pakai seragam lengkap. Nah, sehingga itu adalah masalahan sebenarnya. Ini adalah contoh tindakan restitusi. Boleh disimak sebentar. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Ingat. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Apa? Tentang gen. Oke, tentang gen. Kemarin ibu bahas tentang mengapa ada hubungannya, apa hubungannya wajah kita. Karena wajah kita kok mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu. Kenapa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, lagi. Karena gen kita ini separuh dari ayah dan separuhnya dari ibu. Karena gen kita separuh dari ayah dan dari ibu. Ada yang punya pendapat lain? Bu. Oke, Yujen. Karena setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik ini, muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Baik. Sudah paham tentang maksud dari teman-temannya? Ya. Siapa duluan yang sudah menjawab? Bisa paham? Ya Bu. Betul ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi genetik. Bisa, tugasnya sudah selesai dikerjakan? Ya Bu. Yuk sekarang kita berbincang dulu. Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Nisa tahu nggak kenapa dipanggil di sini? Iya Bu, tahu. Kenapa Nisa? Karena saya tidak memakai rok seragam dan kaos kaki. Baik. Setiap pasti bisa berbuat salah, tetapi kita harus segera menyadarinya dan segera memperbaikinya. Pasti punya alasan kenapa hari ini Nisa tidak memakai seragam lengkap. Iya Bu, kemarin sore roknya sama saya dicuci. Terus tadi malam hujan Bu, jadi roknya tak kering. Baik. Sekarang Nisa siap kira-kira hari ini Nisa sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu. Disiplin. Nisa mau nggak memperbaiki kesalahan itu? Iya Bu, mau. Bagaimana caranya kira-kira Nisa? Ya saya harus disiplin lagi Bu, dan bisa mengatur waktu kapan saya mencuci, kapan waktunya saya belajar. Baik. Mulai kapan Nisa akan memperbaiki kesalahan itu? Nanti Bu, Ya. nanti saya akan membuat buku catatan apa yang akan saya lakukan setiap hari. Baik. Berarti solusinya Nisa akan membuat buku catatan
yang akan dilakukan setiap hari sehingga Nisa tidak lupa dan bisa mengatur waktu, begitu ya? Baik, Nisa kira-kira mau nggak jadi orang sukses? Ya Bu, Mau. Menurut Nisa ciri-ciri orang sukses seperti apa? mungkin diantaranya disiplin. Disiplin. Berarti setiap orang sebenarnya bisa menjadi orang sukses. Sekarang kuncinya Nisa harus bisa disiplin terhadap diri dan bisa mengatur waktu dengan baik. Ya Bu. Baik, Nisa sekarang bisa kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik, tadi langkah pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi menanyakan setiap orang. Jadi ketika saya menemukan Nisa tidak berpakai seragam lengkap, dia seperti orang yang sembunyi-sembunyi di dunia, ya takut gitu ya. Nah awalnya saya panggil Nisa, saya stabilkan dulu identitasnya. Dengan mengatakan setiap orang itu pasti berbuat salah, pasti punya kesalahan. Itu sebenarnya untuk menstabilkan kalimat-kalimat itu adalah untuk menstabilkan dia dari semula rasa takut supaya dia mulai stabil, atau anak yang mulai marah misalnya, dia supaya stabil perasaannya. Kemudian saya mengatakan di video ini setiap orang itu bisa berbuat salah, tergantung kita segera sadar atas kesalahan itu dan segera memperbaikinya, begitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti tadi dikatakan, kalau validasi tindakan salah berarti sudah mengatakan dibentukkan pada alasan kenapa tidak memakai seragam lengkap pada hari ini, begitu. Jadi pada hari itu Nisa mengatakan bahwa kemarin dicuci, seperti ya alasan umum yang sudah sering kita ketahui. Dicuci kemudian hujan sehingga tidak kering. Untuk tetap bersekolah pakailah sarung, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Masih ingat keyakinan kelas kita yang kemarin disepakati? Iya Bu, apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Disebutkan apa yang sudah disepakati. Karena memang pembentukan keyakinan itu dibentuk bersama dengan murid, sehingga anak insya Allah paham, ingat gitu ya. Setelah paham, kemudian kira-kira hari ini menyalahi keyakinan kelas yang mana? Oh, disiplin Bu, karena saya tidak pakai seragam lengkap gitu. Nah, kalau sudah tahu itu kesalahannya, kemudian kita bahas bagaimana solusinya. Sekarang siap memperbaiki kesalahan? Iya Bu, siap. Solusinya bagaimana? Saya nanti akan membuat catatan kecil Bu, yang akan saya lakukan setiap hari supaya saya bisa membagi waktu antara kapan mencuci, kapan belajar, sehingga tidak keteteran seperti ini. Saya tidak melakukan kesalahan lagi yang sama, begitu. Jadi, nah solusi yang sudah disampaikan murid tadi, kita dibandingkan. Oke, berarti seperti ini ya solusinya. Dibahas lagi, kapan kamu akan melakukan itu, kapan mulai akan melakukan perubahan tadi. Oh, mulai besok Bu nantinya. Nah, itu bagian dari proses segitiga restitusi. Itu yang seharusnya kita lakukan pada siswa. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer, posisi 1 dan 2 itu tidak disarankan kita lakukan kepada murid, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer itu masih kita bisa lakukan karena dia membentuk identitas sukses. Sedangkan posisi 1 dan 2 itu membentuk identitas gagal. Anak kalau sudah sedikit hati gitu ya, apalagi di posisi penghukum. Penghukum itu tadi dikatakan dia tidak menerima alasan apapun dari siswa. Pokoknya kamu salah, kamu berangkat ke lapangan, keliling lapangan 5 kali. Siswa kan kadang ada rasa marah, dendam. Jangan-jangan nanti sepeda motor bapak ibu di tempat
di parkiran dicoret gitu ya. Itu bisa jadi adalah kerjanya anak ya, siswa kita yang rasa sakit hati gitu ya, sehingga posisi 1 dan 2 itu tidak disarankan dikerjakan. Pertanyaannya, kita selama ini berada di posisi kontrol yang mana terhadap murid kita? Wah, 1, 2. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan proses restitusi sebenarnya, tetapi Bapak tidak menyadari. Saya loh sudah melakukan segitiga restitusi, Bu, tapi saya tidak tahu itu namanya kalau itu adalah segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, pertahankan, lakukan itu lagi ke murid gitu ya. Tapi kalau masih berada di posisi 1 dan 2, mari kita belajar merubah posisi kita berada di posisi 3, 4, atau 5. Yang pas, yang lebih bagus itu adalah posisi yang kelima ya. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan saya. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan yang saya harapkan, yang kita harapkan sebenarnya adalah perubahan pada murid. Tidak ada tujuan lain kita sebagai pendidik selain murid, dan murid. Sehingga sesuatu yang kita kerjakan hari ini tujuannya kita adalah ke murid, supaya murid ada perubahan, membentuk budaya positif terhadap diri kita, murid, sehingga akhirnya di sekolah pun akan terbentuk budaya positif. Baik, terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Indah Wahyuni yang sudah menyampaikan secara detail ya materi yang sudah disiapkan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, diskusi. Diskusi kita sepakati dulu ya waktunya 10 menit pernah cukup ini. Cukup 10 menit Pak. Jadi diskusi kita pada kesempatan kali ini diberi set waktu selama 10 menit, barangkali itu cukup. Dan termin pertama saya buka dulu 2 penanya. Jika nanti masih tidak nyampe dalam waktu 10 menit itu bisa dibuka lagi termin selanjutnya. Oke Bapak Ibu sekalian, silakan ajukan tangan. Yang mau bertanya silakan Pak Jalil langsung disampaikan pertanyaannya. Jadi saya kunci dulu ya. Jadi pertama pertanyaannya adalah Pak Abdul Jalil, yang kedua Bapak Khairul Fanis. Silakan secara estafet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman guru, semua teman-teman guru SMP yang kita, dan saya sangat mengapresiasi betul kepada saudara kita, teman kita, guru kita, yaitu Ibu Indah Wahyuni, karena sudah beliau lulus guru penggerak. Semoga guru-guru yang lain, harapan yang sangat tinggi, ini bisa lulus juga kepada menjadi guru penggerak, sehingga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki lembaga kita ini masing-masing. Ini saya sangat mengapresiasi, dan saya sangat, sebetulnya saya mohon maaf Ibu, sebetulnya agenda saya jam 10 harus keluar karena saya ada agenda juga, cuman karena ini materinya sangat tertarik, saya sangat tertarik karena ini adalah materi yang memang betul-betul dibutuhkan di lembaga ini, dan mungkin di lembaga-lembaga yang lain ini adalah sangat butuh dengan program-program atau materi yang seperti ini. Ini sudah ini saya sudah lambat 33 ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Pertama, saya bersyukur sekali karena saya berada di SMP Al-Miftah. Kedua, saya sangat bersyukur sekali karena memiliki teman Ibu Indah. Ya, jadi ini adalah sebagai motivator saya untuk di lembaga ini dan di lembaga-lembaga yang lain. Itu saya sangat terima kasih mewakili dari teman-teman ke guru SMP, terutama
sekolah di SMP Al-Miftah ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi walaupun saya ini dengan Pak Eli barusan sampai ngiring Pak, tak ngiring dulu. Cuma jawaban saya itu bukan berangkat dari akal saya, tetapi berangkat dari Google. Kenapa? Karena memang terus terang saya bukan tidak tertarik menjadi guru penggerak itu, cuman saya ini ingin sekali menjadi guru penggerak karena saya sedikit demi sedikit info yang nyampe kepada saya itu masalah pengembangan pendidikan yang sampai saat ini kurikulumnya masih belum jelas juga. Suatu ketika nanti mungkin semoga tahun 2024 kurikulum tidak berubah lagi. Tetapi isinya saya sempat membaca sedikit dari teman-teman itu. Kok kayaknya ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama di lembaga-lembaga saya yang ada di sini maupun di tempat yang lain. Cuman ya waktu itu yang membatasi saya, harus saya berpikir berapa 5.000 karakter itu, ada 1.000 karakter itu. Padahal waktunya sedikit, ya, jadi saya nggak sempat itu. Jadi saya ngambil jalan pintas, cari di Google lah. Kenapa saya utarakan di sini? Biar teman-teman tidak mencontoh saya mencari di Google, tidak mencontoh saya dengan Pak Eli. Saya dengan Pak Eli cari di Google. Nanti mungkin bisa teman-teman ini sharing dengan Bu Ida. Dengan harapan kita ini adalah lulus guru penggerak semua, sehingga bisa memperbaiki lembaga yang kita naungi. Ini tujuan pertama. Yang kedua, Ibu, saya ini kebingungan mau diterapkan yang di sini. Diterapkan di sini, ini mau ngambil tipe berapa? Tipe 1 katanya Ibu itu ada tipe 3, 4, 5. Tapi yang sebagai tenaga pendidik juga Ibu ini, terutama di Putra, ini mau ngambil tipe berapa yang cocok kepada anak-anak ini. Karena saya pernah mencoba juga. Ya, saya pernah mencoba itu tipe manajer itu saya coba, ya, sehingga saya ikutilah kemauannya dulu gimana. Ternyata nggak mempan juga. Ada juga yang menjadikan teman ini kalau kepada saya merugikan saya secara material, ya. Finansial merugikan saya, tetapi secara tujuan tidak merugikan saya karena pendekatan yang perlu kita tempuh untuk menjadikan teman ini nggak begitu gampang ya di sini. Kadang-kadang mau diajak berjagaan atau diajak ini, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk gimana saya ini lebih dekat dengan murid. Karena yang terkenal ini yang dekat kepada murid ini adalah saya dengan Pak Rasid dulu. Dengan Pak Rasid dengan saya yang paling dekat. Karena memang masih belum ada ini. Jadi posisi saya ini adalah pembuku sebetulnya. Tetapi hati yang sangat mendalam ini saya tidak ingin jadi penghukum itu, karena saya ini tidak mau dicas sebagai penghukum, tetapi bagaimana saya ini bisa dicas menjadi seorang yang bisa merubah. Tujuan saya itu kan ingin merubah, cuma jalannya ini masih bingung. Mungkin nanti bisa kita paparkan dengan keadaan yang di sini dulu. Yang pas ini pakai metode yang mana, posisi yang mana, terutama yang di Putra, yang teman-teman guru yang lain mungkin yang ngajar Putra paham. Saya tadi saja dengan Pak Narto ya agak kerasan sedikit lah. Om sudah mau masuk ini ujian, ini muridnya gak ada. Satunya pamit mau jemput temannya. Tak usah ngikonin. Kemarin minta datang torot. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang saya harus menjaga jadwal ini, karena jam 9.30 ini ada agenda. Ternyata yang merosot melenceng semua, ini merusak agenda beberapa agenda ini sebetulnya. Nah, itu. Terima kasih, mungkin nanti bisa ditambah dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu,
apa sebetulnya apa yang saya mau tanyakan tadi sudah cukup diwakili oleh Bapak Abdul Jalil. Jadi pertanyaannya kira-kira sama seperti itu. Kita mau pakai teknik yang mana di sekolah kita? Karena memang permasalahan di sekolah kita ini lengkap, Bu. Nah, jadi mungkin nanti bisa jadi solusi untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Jadi barangkali dari dua penanya tadi itu maksudnya adalah sama terkait dengan apa yang kemudian kita terapkan terkhusus di sekolah kita dari beberapa yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Karena dengan bertanya berarti Bapak Ibu menyimak gitu ya. Dan pertanyaannya bagus Bapak Ibu. Kalau pas di sekolah kita itu kita harus mengambil posisi yang mana? Tetap jawabannya adalah posisi manajer. Nah, kalau sudah di posisi manajer, Bu, saya sudah melakukan posisi manajer. Jadi menurut Pak Jalil, saya sudah melakukan posisi manajer. Lalu bagaimana? Saya sudah melakukan manajer 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi tetap saja anak ini tidak berubah. Lalu kita harus berada di posisi mana? Silahkan Bapak Ibu mencoba di posisi pemantau. Jadi kita buat kesepakatan dulu dengan siswa. Ayo nak, sebenarnya siswa itu kalau dalam posisi dingin. Jadi jangan menyelesaikan masalah tadi dalam keadaan posisi sebelumnya anak tidak tahu apa. Makanya di awal semester tadi awal-awal kita penting sekali membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Apapun tindakan siswa. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kita cari masalah apa yang sering muncul di kelas itu. Tidur misalnya. Nah, berarti anak-anak tidak ingin tidur. Maka jika tidur konsekuensinya apa? Kalau sudah di posisi pemantau tetap tidak bisa, gitu ya. Di posisi manajer sudah tidak bisa, maka kita ambil di posisi pemantau. Jadi kita buat dulu di awal dengan murid. Kalau tidur, kamu maunya apa ayo? Jadi yang tidur itu, Bu berdiri misalnya. Berdiri oke, berdiri. Jadi nanti kalau kamu tidur lagi waktu pelajaran saya, maka kamu akan berdiri. Kalau sudah seperti itu, mungkin kita coba dulu yang posisi pemantau tadi. Jadi benturkan dengan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Kalau sudah di posisi pemantau tidak bisa, begitu. Bagaimana Bapak Jalil dan Bapak? Ya, jadi penting sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita sudah harus mulai bergerak. Kita paling tidak membuat keyakinan kelas dulu. Di mana keyakinan kelas itu nanti kita tempel di kelas supaya jadi perhatian bagi siswa dan siswa menjadi ingat, saya kalau begini maka saya mengingkari keyakinan kelas yang mana, begitu. Berarti saya tidak saling menghormati, misalnya tongkar sama temannya, saya tidak saling menghormati. Berarti apa yang harus solusinya supaya saya bisa menghormati orang lain? Saya harus belajar sabar, misalnya. Menjadi orang sabar itu enak loh, gitu. Jadi kita yang membentuk suasananya, kita gurunya yang membentuk suasana itu. Anak yang diminta mencari solusi, menemukan solusi sendiri, sehingga ada kolaborasi antara kita dengan murid. Ya, mungkin begitu Bapak Jalil, Pak. Oke, terima kasih. Kalau menurut apa tadi kesepakatan kita diskusinya hanya 10 menit, apakah kita nambah lagi? Apakah kita cukupkan? Terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ditutup, kita akhiri saja. Cukup. Sudah lebih 7 jam lebih. Sepakat ya? Kita akhiri saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga seluruh yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini menjadi pengetahuan baru dan juga bisa kita terapkan dalam sekolah kita di Sentul Al-Mukhtar. Baik, terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami selaku pemandu acara
acara pada kesempatan kali ini selaku moderator. Apabila ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdullah, guru dari SMP Al-Miftah Pelengahan Pamekasan. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Indah Wahyuni, saya merasa terinspirasi untuk melakukan keyakinan kelas seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Indah. Karena menurut pendapat saya, hal ini sangat penting karena hal ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan disiplin positif yang dimana pembentukannya harus melibatkan semua siswa. Dengan keterlibatan siswa, mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar diri dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk dan disepakati. Demikian yang bisa kami ucapkan dan semoga hal ini bisa menambah semangat bagi kita semua. Terima kasih, semangat terus Ibu Indah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Maulidiyah, kelas 9B, SMP Al-Miftah Pelengahan Pamekasan. Saya di sini bersama Ibu Indah dan teman-teman kelas telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Saya sangat senang membuatnya karena dengan adanya keyakinan kelas ini, saya menjadi aman dan nyaman di saat belajar. Saya dan teman-teman kelas jarang berselisih paham karena dari kami sudah memahami keyakinan kelas yang kami sepakati. Terima kasih Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa walau